Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus Mirza, fisioterapis. Di video kali ini saya akan membagikan tips sederhana dan insya Allah manjur bagaimana cara mengobati nyeri pada sendi lutut. Nyeri pada sendi lutut ini bisa bermacam-macam, mulai dari karena kecapean, karena pengapuran, karena pernah cedera lutut, ataupun karena usia dan melakukan aktivitas berat sehingga lutut menjadi capek, ataupun juga karena otot lutut kelelahan ataupun juga overuse. Nah, cara ini sangat mudah dipraktekkan. Di video kali ini saya akan menggunakan alat ubur-ubur ini. Nah, alat pijat ubur-ubur ini caranya ini sangat sederhana. Jadi kalau dulu untuk pengobatan nyeri lutut di video-video yang lain banyak, mulai misalnya nyeri di bawah lutut ataupun karena pengapuran atau karena apa. Nah, di video ini cara ini teknik dasar, jadi semua bisa. Yang penting ada nyeri pada lutut, entah nyeri lutut di bagian tempurung sini atau agak ke atas atau agak ke paha atas nih, cara ini bisa dilakukan seperti itu. Nah, tapi tidak untuk nyeri bagian belakang lutut. Nah, ini cuma kalau keluhannya cuma di bagian depan lutut sini, lutut sampai ke atas paha sini. Nah, cara ini adalah fungsinya untuk membuka saraf yang berfungsi untuk menggerakkan lutut ataupun yang berperan pada sendi lutut. Jadi mulai dari sini. Nah, ini sarafnya berjalan di sini. Ya, nah ini nanti yang harus distimulasi dulu saraf sini. Ya, lalu ke sini. Lalu ke sini. Nah, ya nanti yang saya coret-coret ini yang harus digosok ataupun harus dikendorkan. Seperti itu. Cara ngondorinnya di video ini saya menggunakan alat ubur-ubur ini. Nah, dan juga pakai minyak untuk pelumasnya. Aplikasinya langsung saja. Ini dikasih minyak dulu supaya licin. Nah, caranya ini cukup di gini-gini ini nih, ditekan, digores seperti ini. Nah, awalnya dari sini dulu, atasnya dulu. Nah, ini di tengah-tengah paha, agak ke atas. Nah, seperti ini. Ini wajib, awal yang di sini ini wajib dikendorin. Nah, bisa ditekan, digosok-gosok ke atas bawah ataupun ditekan, digoyang-goyang kanan kiri gini bisa. Nah, ini nanti harus menemukan gerenjelan yang ada di sini. Kalau orang nyeri pada lutut, mesti di area sarafnya sini dia akan tegang. Aliran darah yang ke lutut akan berkurang, suplai oksigen, suplai darah, suplai cairan ke sendi lutut akan berkurang. Makanya kalau semakin lama dibiarin, otot akan semakin kaku, semakin nyeri, seperti itu. Otot-ototnya juga semakin lemah, otot-otot paha bagian depan. Jadi fungsinya membuka saraf ini untuk selain mengurangi nyeri, itu membuka peredaran darah yang mengalir ke sendi lutut. Biar bagus alirannya di situ, sehingga suplai darah, oksigen pada sendi lutut semakin bagus. Kalau oksigen, darah, cairan yang ke lutut makin bagus, jadi otomatis sendi lutut akan semakin sehat, dia semakin lentur dan semakin nyaman, enteng. Nah, cara ini juga bisa dipakai kalau nyeri paha bagian depan sini. Caranya pas posisi mengkurap, lalu kaki mau ditekuk ataupun disentuh ke pantat. Nah, itu akan terasa agak ketarik pada paha bagian depan ini. Nah, ini bisa menggunakan cara ini. Nih, pertama dari tengah dulu. Pokoknya gerenjel-gerenjelannya harus dikendorin. Ini. Misal nanti ada yang nanya, kan sakitnya saya di sini. Di sini. Tidak apa-apa, yang penting ini buka dulu di sini. Ini syarat dasar. Nah, syarat dasar untuk mengurangi nyeri pada sendi lutut, jadi sarafnya dulu yang dibuka. Baru nanti tambahan di mana posisi yang sakit bisa juga digosok-gosok. Misal umpamanya di sini.
Yang sakit ya udah nanti di sini digosok-gosok. Syaratnya bukan saat radang ataupun nyeri akut. Nyeri akut itu nyeri ataupun radang selama 2 kali 24 jam. Jadi selama 2 hari, misal 2 hari itu nggak boleh di umek-umek di daerah yang bengkak ataupun yang sakit. Kalau atasnya di sini boleh. Seperti itu. Ini gosok dulu, dikendorin. Ini kan terasa gerenjel-gerenjel nanti. Gerenjel-gerenjel sakit. Nah, ini yang harus dikendorin. Jadi tidak usah terlalu buru-buru ke bawah, ini aja maksimalkan yang di atas. Nah, ini. Nah, gosok seperti ini. Nih, yang gerenjel-gerenjelan harus dikendorkan. Nah, ini kan saya bekas-bekasnya hijau-hijau, bekas jarum-jarum. Ini juga habis di terapi mandiri karena saya olahraganya main bola, main badminton, ketika terasa tegang, nggak nyaman, saya kendorkan. Jadi nanti lutut enteng lagi. Nah, terus kalau fungsinya apa? Kalau otot kendor, enteng, fleksibel, jadi mengurangi untuk terjadinya cedera. Dan juga pemulihan atau recovery, kalau otot lelah dia semakin cepat atau semakin bagus. Oke, setelah area di sini sudah selesai, kita turun ke ini garis yang tengah dulu sini. Nah, kalau sudah minyaknya udah agak habis, kita kasih minyak lagi. Seperti ini. Nah, gosok ke depan, ke arah tempurung ini sampai gerenjel-gerenjelnya terasa. Nah, ini dikendorkan. Seperti ini. Ini juga untuk pencegahan pada pengapuran pada orang yang sudah berusia di atas 40-45 tahun ke atas. Ini sangat bagus ketika otot sudah mulai terasa tegang, kaku-kaku, mulai lakukan treatment seperti ini. Jangan tunggu sampai ada pengapuran ataupun di dalam sendi rusak, sampai tulang rawannya mengalami kerusakan, sampai ada peradangan atau pembengkakan. Jangan ditunggu seperti itu. Misal terasa sudah agak kemeng ya lutut, kok paha berat, nah langsung lihat video ini, praktekkan, insya Allah akan nyaman nanti. Berapa menit tergantung kekakuannya, seperti itu. Untuk rata-ratanya biasanya udah rata-rata berapa setiap hari gitu. Nah, bisa 15-20 menit lakukan treatment seperti ini sudah bagus sekali. Nah, pas di atas tempurung ini, nah ini di atasnya gerenjel-gerenjelan. Yang punya benjolan di atas ini karena bursitis, nah benjolan di atas tempurung lutut, sakit di atas tempurung lutut. Nah, ini bisa juga pakai cara atau teknik seperti ini, cocok, bagus. Bisa dicoba nanti di rumah. Caranya cukup diginikan aja. Nanti digosok-gosok. Fungsinya digosok-gosok ini kan dia karena ada gesekan pembuluh darah nanti akan melebar. Peredaran darah lebar. Nah, nanti yang gerenjel-gerenjelan kita kikis. Nah, tendon sama ototnya jadi rileks. Kalau otot tegang, tendon rileks mesti ditandai dengan ada gerenjel-gerenjelan ini. Tandanya otot itu nggak rileks, otot memendek. Sirkulasi mesti nggak bagus. Aliran darah mesti kurang bagus. Nah, makanya dilakukan gosok-gosok seperti ini. Nah, kalau tidak ada alat ini di rumah, bisa pakai alat gogi atau bisa pakai alat ujung botol yang ada geriginya juga bisa. Nah, seperti ini. Cuma nekannya lebih bagus kalau pakai yang ini, ubur-ubur. Untuk gerenjel-gerenjelannya mengurai, ini lebih bagus. Nah, lalu pindah ke area samping sini. Samping lutut ini. Nah, ini. Gosok-gosok. Bisa mulai dari sampingnya sini, dari atas samping sini juga bisa, juga bagus. Nah, diunyar-unyar, umak-umak seperti ini. Umpamanya capek, dorong atas bawah, diumak-umak seperti ini. Yang penting ini tidak boleh lepas, tetap nancap, tetap menempel di kulit. Ditekan sedikit, diumak-umak seperti ini. Diumak-umak seperti ini. Ya,
Ini kan cara sederhana untuk membuka otot, untuk melemaskan otot. Nah, nanti untuk penguatannya ya setelah otot kendor baru dilatih exercise atau penguatannya. Penguatannya macam-macam, bisa mulai dari duduk ongkang-ongkang, bridging, squat dan lain-lain, macamnya banyak. Bisa juga dilakukan penguluran otot, di stretching bisa. Kalau stretching sebelum dilakukan treatment seperti ini, boleh stretching dulu untuk lutut, baru dilakukan treatment seperti ini. Atau sebaliknya, dilakukan treatment seperti ini, baru terakhir di stretching juga bisa, juga bagus. Ini akan terasa gerenjel-gerenjelnya, akan ini terasa kalau pakai alat ini, ditekan, diunyer-unyer seperti ini, akan terasa gluduk, ngilu-ngilu tapi enak. Akan terasa hangat, kayak ada darah ataupun yang mengalir seperti ini, ada cairan yang mengalir. Nah, ini gerenjel-gerenjel, sakit-sakit enak. Oke, setelah samping selesai, di tengah. Sini. Bisa gini dulu. Ini kan garisnya dari sini, dari atas ke bawah. Kasih minyak lagi kalau minyaknya sudah habis. Yang penting minyaknya yang licin, minyak apa aja boleh, yang penting licin. Kalau bisa jangan yang panas, yang hangat boleh, ataupun yang bagus yang nggak ada rasanya. Nih, gosok-gosok seperti ini dulu. Kalau pas otot nyeri, lutut nyeri sekali, dia sensitif di area sini. Jadi pelan-pelan dulu. Nanti kalau sudah nyerinya agak berkurang, baru agak ditekan. Arahnya terserah. Jadi kalau untuk treatment seperti ini, makanya saya bilang sederhana, gampang, mudah dilakukan, semua orang bisa melakukan. Tidak usah memikirkan arahnya harus ke atas atau ke bawah. Yang penting area-area yang saya kasih tanda awalnya ini harus kendor semua, harus relax. Seperti itu. Nah, ini ujungnya ini diginiin. Ujung sininya ini, nah ini banyak gerenjel-gerenjelan ini. Ini harus dikendorkan. Nah, kendorkan ini. Akan terasa enteng nanti. Kalau kalau kondisinya nyeri lutut sudah lama, ya harus ditelateni, diulang-ulang setiap hari, terus dikerjakan. Kalau pengapuran, kalau sering dilakukan treatment seperti ini, selain gritnya nanti mencegah supaya tidak terlalu cepat bertambah, dan juga untuk meningkatkan aktivitas fungsionalnya, karena nyeri mengurangi nyeri, mengurangi kekakuan sendi. Jadi otomatis kalau udah kakunya berkurang, nyerinya berkurang, buat gerak enak, otomatis aktivitas fungsionalnya akan meningkat atau bertambah. Yang penting intinya telaten. Kalau sudah semakin lama tidak bisa instan, tapi kalau masih ringan, masih awal-awal, akan terasa sekali efeknya. Sekali terapi aja sekitar 15-20 menit, bisa juga setengah jam dilakukan treatment seperti ini, akan terasa enak, terasa enteng. Beda nanti kalau caranya membedakan. Misal kita treatment ini di lutut kanan, setelah 30 menit apa 20 menit dilakukan treatment seperti ini, bisa dibuat jalan apa nekuk-nekuk, bandingkan dengan yang kiri, nanti akan terasa lebih nyaman yang sudah dirilis ataupun distimulasi seperti ini. Nah, ini genjel-genjelannya. Nah, kalau sudah ini semua, yang penting intinya ini, buka dulu atasnya, baru ke sini, ke jurusan yang ke lutut. Setelah sini sudah agak hangat, sudah agak kendor. Oh, misal saya sakitnya di sini, kalau pas buat jongkok ataupun naik turun tangga, ya udah terakhir baru diumek-umek di area ininya, di area tempat yang sakit. Seperti itu. Misal di bawah lutut sini, apa di samping sini bisa. Ini bisa. Nah, yang penting intinya ini dulu, sarafnya dulu dibuka. Nah,
baru nanti ke tendon-tendon yang lain ataupun ke daerah-daerah yang ke titik nyerinya. Syaratnya dulu dibuka biar bagus semua, baru ke area lututnya. Oke, mungkin itu saja tips dari saya bagaimana cara mengurangi nyeri lutut terbaru di channel Yunus Mirza Official. Oke, jangan lupa jika video ini bermanfaat, jangan lupa dibantu like, share, subscribe, dan kalau ada pertanyaan ataupun kurang jelas dari video ini bisa komen atau share di kolom komentar. Oke, di akhir kata semoga video ini bisa bermanfaat. Salam sehat, salam bermanfaat.